Ibu semuanya. Pagi. Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di dalam ruangan kelas 5 dalam kegiatan atau rapat terkait visi dan misi Sekolah Dasar Negeri 003 Langkai tahun pelajaran 2023-2024. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SD 003 Langkai, yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita pada pagi hari ini, baiklah kita sebelum memulai rapat kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. 3. Baiklah Bapak Ibu, untuk memperlancar acara kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Pak Edin. Kepada Pak Edin kami silakan. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Doakan siapa yang secara Katolik, yang beragama lain dapat menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada kesempatan hari yang berahmat ini kami dapat berkumpul bersama dalam ruang kelas 5 SDN 003 Langkai ini dalam rangka mempresentasikan kembali visi dan misi sekaligus evaluasi visi dan misi pada tahun 2023-2024. Ya Bapak, berkatilah kegiatan kami ini sehingga apa yang kami dapat bicarakan bersama menjadi bekal bagi kami untuk mengembangkan sekolah ini, membantu mendidik anak-anak kami. Semua doa dan harapan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, karena sudah bersedia memimpin doa pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, selanjutnya yaitu pemaparan materi terkait visi
2023-2024 yang akan disampaikan oleh kami selaku Kepala Sekolah SD Nomor 3 Mengkait kepada Bapak. Kami silakan. Oke Bapak Ibu, saya izin berdiri untuk menyampaikan materi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf dan juga komite sekolah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini tanggal 29 Mei tahun 2024. Kita semua dalam keadaan sehat di ruangan yang cukup sederhana ini dalam kegiatan presentasi visi dan misi sekolah SDN 03 Mengkait tahun pelajaran 2023-2024. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari pengelolaan kinerja kepala sekolah sebagaimana yang sudah kita lakukan sejak awal Januari sampai 30 Juni nanti. Mudah-mudahan presentasi ini menjadikan kita tolak ukur bagi kita semua bagaimana kita mencoba merevisi dan juga membuat langkah-langkah perbaikan pada tahun pelajaran 2024 dan 2025. Baiklah Bapak dan Ibu semua, sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sebaik pantun. Anak raja memetik bunga, bunga dipetik si kembang kamboja. Bapak Ibu guru dan teknik semua, izinkan saya berbagi cerita. Ini ada yang pertama, biodata. Saya sebagai penulis laporan juga sudah Bapak Ibu ketahui semua. Jadi nanti dalam pengelolaan kinerjanya Bapak Ibu bisa melihat KPM-nya masing-masing terkait pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Ya mungkin kemarin Pak ini juga sudah membuka kinerjanya di KPM. Di situ ada nama kepala sekolah dan juga nama kasih. Oke, ini yang sepintas biodata ya. Kita lanjut next berikutnya. Jadi ini lembar pengesahan ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP yang sudah kita susun selama tahun ajaran berjalan ya dari Juli kemarin sampai hari ini. Ya, berdasarkan hasil musyawarah tim penyusun kurikulum Merdeka SD Negeri 03 Mengkait dan memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah, maka dengan ini visi dan misi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP SD Negeri 03 Mengkait Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas disahkan untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran 2023-2024. Artinya visi dan misi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KOSP. Ya, jadi kemarin KOSP kita juga sudah disahkan dan juga divalidasi oleh tim penilai kabupaten. Dari hasil validasi tadi nanti akan diteruskan ke dinas pendidikan dan ditandatangani oleh Pak Kadis untuk disahkan atau boleh digunakan di sekolah. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu semua, terkait apa sih pentingnya visi ya atau misi baik yang ada di satuan pendidikan ya, khususnya yang ada di sekolah kita. Terkait yang pertama, visi. Visi ini merupakan bagian yang pertama kalinya ya sebelum kita menyusun visi ya. Visi merupakan rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Sementara visi SDN 003 Mengkait merupakan sebuah impian, harapan, dan tujuan serta cita-cita bagi semua warga sekolah SD Negeri 03 Mengkait Kecamatan Siantan Selatan dalam proses pendidikan. Jadi visi ini kemarin kita rumuskan bersama dalam berbagai pertemuan dan berbagai tahap yang kita tuangkan dalam berita acara
Sehingga visi ini kita rumuskan dan kita tetapkan menjadi visi sekolah pada satu tahun ajaran, yaitu tahun ajaran 2023-2024. Nah, tadi setelah visi kita rumuskan, selanjutnya akan turun lagi menjadi sebuah misi, ya. Nah, apa itu misi? Misi merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk dapat mencapai visi yang utama. Misi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa menuju capaian yang tertulis di dalam misi utama. Sedangkan misi SD Negeri 03 Mpek di sekolah kita adalah sebuah implementasi, artinya perwujudan dari visi tadi, ya, atau langkah-langkah yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, ada guru, tenaga kependidikan, TU, ya, perpustakaan dan sebagainya, termasuk peserta didik dan juga komite serta orang tua murid. Ya, jadi semua unsur-unsur tadi kita libatkan agar visi dan misi berjalan seiring, ya. Jadi kalau misinya tidak berjalan sesuai dengan visi, maka artinya ada target-target tertentu yang belum tercapai oleh kita semua. Kita lanjut lagi, slide selanjutnya. Nah, sebelum kita merumuskan tujuan dan visi dan misi tadi, maka sekolah kita rumuskan kemarin di KOSP tujuan pendidikan nasional dulu. Jadi tujuan pendidikan nasional ini untuk saat ini, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya, di mana tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi ini sebenarnya sudah juga dituangkan berakhlak mulia, ya, dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kemarin sudah dirumuskan juga, ya, dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan pendidikan dasar, ya, dari tujuan pendidikan nasional jadilah tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi tugas kita saat ini yang di sekolah dasar, khususnya di yang SD, tugas kita untuk melakukan, ya, melaksanakan tujuan pendidikan dasar tadi, ya, mulai dari mencerdaskan, ya, mengasah siswa atau anak didik menjadi lebih paham, ya, kemudian membentuk kepribadian, ini karakter bangsa, karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada implementasi kurikulum mereka. Nah, serta keterampilan. Juga di sini kita membutuhkan keterampilan karena dalam profil pelajar Pancasila, anak-anak diharuskan memiliki sebuah keterampilan dan pengetahuan agar itu kelak dapat menjadi bekal hidup mereka di tengah-tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini tadi dari tujuan pendidikan nasional, pendidikan dasar. Yang kedua, tujuan profil pelajar Pancasila. Mengapa kita masukkan tujuan profil pelajar Pancasila? Karena dalam implementasi kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila ini merupakan hal yang sangat unik dan merupakan sesuatu yang baru bagi kita semua, di mana ini merupakan pembelajaran karakter, ya. Nah, profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil atau kompetensi tertentu, ya, kemampuan mereka. Seperti kemarin di semester 1 kita membuat proyek
gaya hidup berkelanjutan ya. Kita memilah-milah sampah ya. Di situ kan anak mendapatkan pengalaman tersendiri ya tentang kemampuan mereka bagaimana memilah sampah organik, sampah anorganik ya dan lain sebagainya. Di situ mereka kita ajari. Selanjutnya, dalam konteks tersebut profil pelajar Pancasila memiliki rumusan kompetensi yang melengkapi fokus di dalam pencapaian standar kompetensi lulusan di setiap jenjang satuan pendidikan dalam hal penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, baik mulai dari beriman bertawakal kepada Maha Esa ya, berakhlak mulia, berkebinekaan global, itu perlu kita tumbuhkan atau kita kembangkan sesuai dengan kodrat peserta didik itu sendiri. Oke, kita akan lanjut lagi slide selanjutnya. Nah, tadi setelah kita paparkan terkait dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan dasar dan juga tujuan profil Pancasila, kita akan langsung menuju ke visi ya sekolah kita yang sudah kita rumuskan bersama dan sedang kita laksanakan dari tahun 2023 sampai sekarang ya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun pelajaran 2023-2024 ini. Nah, visinya adalah mewujudkan SD Negeri 003 Mengkait sebagai sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif, sehat, cerdas, dan mensukseskan wajib belajar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan ini sudah kita tuangkan. Kenapa ini sudah kita revisi kemarin sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, di mana sekolah kita di tahun 2023-2024 yang sebelumnya tahun ajaran 2022-2023 dari model mandiri belajar berubah ya menjadi mandiri berubah ya, mandiri berubah. Jadi ini sudah kita rumuskan sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sementara untuk misi sekolah kita sendiri SD 03 Mengkait berdasarkan visi tadi, maka misi pendidikan di SD Negeri 03 Mengkait dapat pula kita rumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan minat belajar dengan menguasai pintak dan sains. Ini nanti saya mohon kepada Bapak dan Ibu guru serta pendidik kita mengerjakan LK bagaimana kita mereview sejauh mana target-target yang sudah tercapai, pelaksanaannya, implementasinya dari awal tahun ajaran Juli kemarin sampai hari ini bagaimana pelaksanaannya, ya progresnya seperti apa. Ini nanti kita dimasuk di sesi diskusi. Yang kedua, meningkatkan budaya gemar membaca. Jadi ini perlu, yang kedua ini perlu kita kita tingkatkan lagi di tahun ajaran baru, sebab pada rapor pendidikan literasi kita ada beberapa yang naik ya skalanya, tetapi ada juga yang menurun. Jadi ini perlu menjadi PR kita bersama, tidak hanya wali kelas 5 saja, tapi ini saling berkaitan, mulai dari kelas 1, 2, ya, 3, 4, ya, kalau kelas 6 merupakan kelanjutan dari kelas 5. Jadi kita akan berdayakan, maksimalkan budaya gemar membaca, program literasi. Ini sekarang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Contohnya kita membuat pojok baca. Jadi ini adalah wujud nyata kesepakatan kita terhadap apa yang dikatakan program literasi agar berjalan di sekolah kita dengan baik. Jadi ini tidak hanya sampai di sini saja, nanti kita di tahun ajaran baru kita akan maksimalkan ini, kita sediakan buku yang sesuai bagi anak, kita berikan tempat ya, alasnya seperti itu ya, nanti bisa Bapak Ibu wali kelas mengkondisikan pemanfaatannya seperti apa ya, sehingga yang misi yang kedua tadi dapat berjalan dengan baik. Nanti kita juga akan membuat jadwal di Juli ya,
eh, mulai dari Senin ya kelas berapa, Selasa kelas berapa, dan kita wajibkan sebelum pembelajaran kelas dimulai kita akan mewajibkan wali kelas bersama anak-anaknya membaca di perpustakaan selama 10 sampai 15 menit. Itu akan dilakukan sebelum pembelajaran inti dimulai. Terus selanjutnya yang ketiga, misi yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi dalam proyek anak-anak belajar bagaimana mereka bisa berkreasi ya, bisa menumbuhkan ide-ide dan gagasan. Itu semua tidak terlepas dari peran kita sebagai guru, sebagai fasilitator. Ya, paling tidak di kegiatan P5 ini anak betul-betul dibekali keterampilan dan menumbuhkan kreativitas. Ya, jadi sehingga mereka tahu, oh bakat saya di sini, talentanya seperti ini. Ya, itu yang wajib kita arahkan mereka. Yang keempat, misi yang keempat adalah mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat dan kebudayaannya. Nah, dalam ini kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kemarin kita juga sudah tahun lalu melaksanakan P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi kemarin sudah kita laksanakan. Kita mengupayakan agar anak-anak memahami apa sih sebenarnya pentingnya kebudayaan bagi mereka peserta didik, baik dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan yang lebih luas, masyarakat ya, bangsa atau negara. Ini sangat penting ya terkait dengan kebudayaan. Nah, juga kita membuat satu budaya ya, budaya ya 3S ya. Senyum, salam, sapa ya. Budaya anti korupsi ya. Ini juga sudah kita tanamkan ya kepada anak-anak. Untuk selanjutnya misi selanjutnya yang kelima ya, memanfaatkan media online dalam proses pembelajaran. Saya sangat senang sekali dan berterima kasih ya, turut bangga kepada Bapak Ibu semua. Walaupun kita berada di daerah terpencil yang serba terbatas, tapi itu tidak menjadikan atau tidak mematikan semangat kita ya untuk terus kita belajar bagaimana implementasi kurikulum Merdeka. Karena memang di kurikulum Merdeka itu sendiri kebanyakan ya tugas-tugas dan pembelajarannya dilaksanakan secara daring atau secara online. Jadi Bapak Ibu, walaupun keterbatasan jaringan dan sarana yang lain, kita masih dapat mengajak anak-anak atau kita sendiri guru memanfaatkan media online seperti memanfaatkan BNN ya, mengisi webinar. Walaupun terbatas, kita tetap berupaya ya selalu mengikuti perkembangan yang ada ya. Saya berterima kasih sekali kepada kita semua. Untuk tahun ini saja ya kita sudah menerima ya 2 penghargaan ya. Jadi ini kita apresiasikan ya, saya apresiasikan untuk kita semua yang sudah bersusah payah, yang mudah-mudahan ini dapat menjadikan kita menumbuhkan semangat kita kembali ya, supaya kita tidak kendor ya, walaupun tinggal di daerah kepulauan pesisir seperti ini. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, ini tujuan SDN 03 Mengkait. Dari sudah visi, misi, kemudian lanjut tujuan. Mengacu pada visi dan misi sekolah serta tujuan umum pendidikan dasar, tujuan sekolah dalam mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai berikut. Jadi sekolah kita juga memiliki tujuan. Yang pertama, siswa dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan. Jadi ini kita wajibkan dalam pembinaan ekstrakurikuler di baik yang berjalan atau yang akan datang. Kita akan mengontrol, kita akan melihat, kita mengevaluasi kembali terkait ekskul yang kurang maksimal dan yang belum kita laksanakan ya, supaya adanya pembiasaan tadi ya, mereka terbiasa.
sehingga nanti diminta tampil ya, baik untuk kegiatan di gereja atau kegiatan yang lainnya seperti ekskul pramuka, bisa anak-anak untuk maju ke depan. Yang berikutnya, siswa dapat meraih prestasi akademik. Prestasi akademik ya, yang berada di sekolah kita terkait dengan peringkat ya, di siswa yang memiliki prestasi akademik, yang memiliki pengetahuan lebih ya dari teman-teman yang lain ya. Kemudian yang non akademik, tahun ini juga kita berupaya saat pembagian rapor nanti, penyerahan laporan hasil belajar siswa, kita akan memberikan apresiasi kepada siswa-siswi yang mengikuti perlombaan FLSN ya, atau OSN tingkat kecamatan, kabupaten ataupun provinsi. Ya, walaupun mereka tidak maksimal dalam capaian tingkat nasional, ya paling tidak kita sudah mengupayakan mereka dapat menyalurkan talentanya ya untuk mewakili sekolah. Oke, itu selanjutnya, siswa dapat menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Jadi ini outputnya adalah siswa kelas 6. Jadi siswa kelas 6 itu diharapkan dapat terus melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yakni sekolah menengah pertama. Yang berikutnya, siswa dapat mengenal dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi ini nanti dengan kondisi yang ada, kita perlu mengevaluasi lagi. Kita harapkan dengan adanya pojok baca dan juga ditambah nanti, kalau memang jaringan stabil, kita akan coba membuat surat ya, kita akan minta tambahan penyediaan jaringan bakti lagi khusus untuk di laboratik. Jadi kita buat proposal permohonan lagi, kita tembuskan ke dinas, minta rekomendasi, lalu kita ajukan ke dinas komunikasi dan informatika di kabupaten. Ini bisa, kemarin saya sudah bertemu ya, jadi mereka minta usulkan lagi Pak membuat permohonan gitu. Oke, selanjutnya, guru mampu memanfaatkan media online. Saya yakin sekali kita yang berada di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu semua masih usia sangat muda ya, berbakat semua dan senang dengan hal-hal yang berbau digitalisasi, apalagi terkait dengan media sosial, Facebook, ya, TikTok, ya, Instagram, PNM. Jadi ini sudah menjadi bagian dari hidup kita sepertinya ya, untuk saat ini ya, karena kita sekarang tidak terlepas dari hal-hal demikian untuk membantu apa, supaya memudahkan kita dalam pembelajaran di kelas. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya tujuan selanjutnya adalah menjadikan sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat sekitar. Ini sudah kita raih penghargaan ya dari tahun lalu ya, menjadi sekolah pelopor ya, sekolah inspiratif ya, gitu ya Pak Lime ya, sekolah inspiratif. Ya sudah kita ini, tinggal kita bagaimana mencoba menemukan ide-ide baru supaya kita terus berkembang gitu ya, tidak stagnan, tidak jalan di tempat, tapi kita terus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sebentar lagi Bapak Ibu, menurut informasi, kalau saya tidak ada perubahan, bulan Juni akan terbit SK dari Kementerian bahwa kurikulum Merdeka akan dijadikan kurikulum nasional. Artinya, kalau sudah kurikulum nasional, ya kita mau tidak mau, ya wajib melaksanakan semua secara nasional. Selanjutnya, menjadi sekolah yang diminati di masyarakat. Ya, jadi karena mungkinnya hanya satu-satunya SD yang ada di sini, dan kita berharap anak-anak dan orang tua senang gitu ya, mengantarkan anaknya ke sekolah. Terkait sebentar lagi akan dilakukannya PPDB. Ya, jadi slide lagi selanjutnya Pak Lime. Oke, apa saja sih implementasi visi dan misi yang sudah kita laksanakan? Jadi ini ada kegiatan kesempat ya, melaksanakan proyek ya,
P5-nya. Ini terkait dengan apa Pak Tony kemarin? Ya? Jual beli pasar. Ya. Media sosial. Kemudian ini tadi terkait dengan mewujudkan siswa yang sehat. Nah ini sudah kita lakukan senam pagi, pemanasan, makan bersama. Kita harapkan kita tambah lagi yuk Bapak Ibu. Di tahun ajaran baru kita akan selenggarakan 4 sehat 5 sempurna. Apa nama programnya nanti kita rancang. Mungkin tidak setiap hari ya. Dengan keadaan keuangan sekolah kita bisa lihat. Mungkin di sekolah menyediakan buah-buahan, minuman aqua gelas, apa lagi? Telur ya, atau susu ya. Orang tua nanti menyediakan nasi sama lauk pauk di rumah. Nanti bisa kita gabung bersama di program. 3. Ya, terus selanjutnya implementasi visi dan misi yang sudah kita lakukan P5. Ini kegiatan kelima ya. Ini tentang ya gaya hidup berkelanjutan ya. Ini ya. Oke. Kemudian ini kegiatan perkemahan atau ekstrakurikuler dalam rangka menjadikan pramuka ya sebagai insan yang cinta terhadap alam ya dan Tuhan Yang Maha Esa. Slide selanjutnya. Oke, ini ada kegiatan usaha sekolah UKS ya. Nah ini belum maksimal untuk UKS, perlu kita maksimalkan lagi di tahun ajaran baru. Kita akan ini sempat stop ya waktu liburan kemarin, tapi kita akan upayakan di tahun ajaran baru. Kegiatannya akan bergulir terus. Kita akan siapkan seragam untuk apa ya? Dokter kecil gitu ya. Nah, jadi ketika upacara ini anak-anak ini tugas ini sudah standby di belakang. Ketika teman-temannya pusing, atau mereka bisa melayani gitu ya. Ini saat upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional kemarin ya. Ini sudah juga kita lakukan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Ini juga yang baru saja kita laksanakan kemarin ya. Itu terkait temanya bangunlah jiwa dan raganya. Apa itu topiknya pemimpin? Aku dan petualanganku ya. Jadi anak-anak sangat senang ya dengan adanya presentasi. Mereka dapat menyalurkan dalam bahasa mereka sendiri ya cita-cita mereka. Lanjut slide selanjutnya. Oke. Nah ini penutup. Saya berharap kepada kita semua, Bapak dan Ibu, semua segenap warga sekolah SD 03 Mengkait, melalui presentasi kita pada hari ini dapat membawa kita ke arah yang lebih baik. Nah, terkait tadi kita merevisi, mereview, dan juga kita menumbuhkan ide-ide baru untuk kedepannya. Ya. Sebentar lagi kita akan masuk tahun ajaran baru. Mudah-mudahan dengan ada presentasi ini menjadi refleksi bagi kita semua sehingga pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya paparkan kepada kita semua. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan hasil terkait visi dan misi sekolah SD 03 Mengkait. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, kelompok ini terbagi menjadi 3, yaitu dari kelas rendah, kemudian kelas tinggi, kemudian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, nanti akan dibagikan oleh kepala sekolah lembah kerja yang akan kita kerjakan secara kelompok. 2. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah selesai kita mendengarkan paparan, maka kita akan lanjut dengan kegiatan selanjutnya, yakni
diskusi kelompok. Ini ada lembar kerja yang sudah saya buat. Nanti di sini Bapak Ibu silakan menulis nama, misalkan kelompok kelas rendah dan turun ya, Pak Mesin gitu ya. Unitnya dikosongkan saja dulu. Jabatannya di guru kelas kan. Ya, nanti kalau teknik ya teknik ya. Nah, di sini ada 6 pertanyaan ya. 6 yang harus direfleksi. Yang pertama visi. Ya, visi nanti Bapak Ibu refleksi. Nah, di sini ada keterangan target pencapaian atau terlaksana dalam persentase. Nanti juga dituliskan persentasenya misalkan sudah 100% gitu ya. Dideskripsikan sedikit saja. Ya, misalkan sudah dilaksanakan gitu ya dengan baik. Dan sampai seterusnya. Ini ada visi, ada misi ya. Kira-kira Bapak Ibu sebelum saya bagikan ada pertanyaan? Sudah pas kira-kira ya? Jelas. Jelas ya? Kita langsung ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sambil kita mengerjakan LK, nanti Bapak Ibu boleh berdiskusi sesama temannya ya terkait dengan pengisian lembaran ini. Nanti Bapak Ibu silakan buat progres persentase, misalkan sudah terlaksana 99% gitu ya, gitu aja. Jadi itu nanti sebagai bahan refleksi kita bersama ke depan tentang ajaran baru. Ya, sambil kita berdiskusi Bapak Ibu ya. Tuliskan secara ringkas, padat dan jelas. Dikasih udah apa? Tiga.
Sudah Bapak Ibu? Belum? Masih proses? Oke, silakan lanjutkan lagi. Baiklah Bapak Ibu, karena hasil diskusi kelompok kita sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan presentasi terkait hasil diskusi kita tentang visi dan misi SDN 003 Mekait. Yang pertama akan saya berikan kepada kelompok kelas bawah. Dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Bu. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok kelas bawah ingin mempresentasikan visi dan misi SD Negeri 003 Mekait. Yang pertama itu ada visi mewujudkan SD Negeri 003 Mekait sebagai sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bernalar kritis, kreatif, sehat, cerdas, dan mensukseskan wajib belajar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Target pencapaian dari kami itu 96%, karena kegiatan sekolah sehat masih belum terlaksana dengan baik, sempat berhenti karena libur. Yang kedua itu ada misi. Yang pertama, mengembangkan minat belajar dengan menguasai IPA dan sains. Target pencapaiannya itu dari kami sudah 100%, sudah dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan sukses. Yang kedua, meningkatkan budaya gemar membaca. Dari kami itu 98% karena baru terlaksana. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Target pencapaiannya itu dari kami sudah 100%. 4. Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kebudayaan. Target pencapaiannya itu 100%. 5. Memanfaatkan media online dalam proses pembelajaran. Target pencapaiannya itu dari kami sudah 100%. Karena pemanfaatan PMM sudah terlaksana. Sekian dari kami. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita dari kelas tinggi pada perwakilan kelompok kami silakan. Pak Kepala Sekolah, izin waktu sebentar untuk menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai visi dan misi yang sudah disampaikan tadi. Nah, terkait visi ini, dalam mewujudkan SD Negeri 003 Mekait sebagai sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif, sehat, cerdas, dan mensukseskan wajib belajar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau dilihat dari berdasarkan visi, sejauh ini sudah terlaksana 100%. Yang mana kalau dalam beriman dan bertakwa ini sudah kita laksanakan di berbagai kegiatan, baik di keagamaan maupun di sekolah itu sendiri. Misalnya di kegiatan siraman rohani. Nah, kemudian ada juga nih kegiatan pelatihan PA dan sebagainya. Itu sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk bernalar kritis. Nah, dari berbagai kegiatan yang dibuat, baik melalui proyek maupun kegiatan lainnya, sudah berjalan sejauh ini. Bagaimana anak-anak kita latih, kita didik dan tanpa mereka untuk lebih berpikir terbuka tentang pengetahuan yang mereka dapatkan selama pembelajaran. Nah, kemudian ada juga kreatif. Nah, kreativitas di sini kita bisa lihat dari mana? Dari hasil kerja anak-anak itu sendiri. Mulai dari pengerjaan pojok baca yang paling sederhana. Nah, dan lain sebagainya. Dan itu juga di sekolah kita ada juga yang namanya penerapan sekolah sehat yang sampai saat ini sudah kita laksanakan. Di antaranya itu ada dokter kecil, ya, yang mana pelaksanaan dokter kecil itu juga sudah berjalan, gitu. Kemudian ada juga cerdas.
Nah sejauh ini Bapak Ibu, di sekolah kita juga cukup kompeten ya dari sisi mengikuti berbagai kegiatan dan lomba, seperti di tahun lalu sebelumnya ya, yang mana ikut OSN ya. Nah itu meraih prestasi terbaik gitu. Nah kemudian terakhir untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu sendiri, sampai hari ini sekolah kita sudah melaksanakan 4 proyek dari kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, dan terakhir bangunlah jiwa dan raganya. Nah, di sini kami sepakat dari kelas tinggi itu memberikan persentasenya 100%. Nah, kemudian untuk misi, di sini Bapak Ibu, untuk memuaskan impact ini tadi sudah berjalan sejauh ini, mengajarkan anak untuk membiasakan berdoa ketika memulai dan sesudah belajar. Itu hal yang paling sederhana dan sudah terlaksana. Dan ini kami juga telah berikan persentasenya sebanyak 100%. Dan itu juga dengan sains, dengan ikuti lomba matematika dan sains itu sendiri. Jadi anak kita sudah meraih yang terbaik, sudah berjuang sejauh ini. Nah kemudian ada juga nih meningkatkan gemar membaca. Nah untuk gemar membaca sendiri kita masih dalam proses, dalam proses penyesuaian. Ya dengan harapan ke depan kegiatan gemar membaca tadi dengan sediakannya perpustakaan kita hingga pada pojok baca, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan lebih baik lagi, lebih maksimal. Jadi kita berharap penggunaan pojok baca ini dipakai, dimanfaatkan untuk kebutuhan anak didik kita. Gitu. Jadi membaca tidak hanya di perpustakaan, sembari kita di kelas sambil melakukan kegiatan yang lain, kita juga bisa sambil memantau anak didik kita di kelas. Gitu. Nah itu juga sudah kami berikan presentasinya itu sekitar 90%. Gitu. Kemudian untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila ini juga sejauh ini sudah berjalan sangat baik. Tinggal di depan kita mau buat apa, mau bikin yang seperti apa, mau bagaimana, itu ya saya harap kita diskusikan bersama. Dan itu sudah kami juga berikan presentasinya sebesar 100%. Nah, kemudian Bapak Ibu ada juga nih mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat dan kebudayaannya. Di sini sudah dilaksanakan di beberapa kelas, bahkan pada pembelajaran tertentu ya, itu misalnya pada pembelajaran kesenian, gitu. Pada apa yang membudayakan tari-tarian, yang mana kalau kita lihat sendiri seiring perkembangan zaman itu banyak anak didik kita yang lupa atau bahkan memang tidak ambil pusing dengan hal yang berbau budaya. Akibatnya banyak sekali tidak kita tuh yang hilang dengan dan bahkan tidak tersisa. Gitu. Oleh kenapa? Karena banyak pengaruh hal yang lain seperti gadget, internet dan sebagainya. Itu saya berpengaruh. Nah, sehingga ke depan tadi itu kita lebih memberikan apresiasi lagi terkait dengan pelaksanaan kebudayaan tadi itu ya, dalam prosesnya nanti itu anak-anak tahu lebih banyak dari kita, harapannya begitu. Nah, dan itu juga kami berikan persentase sebanyak 100%. Nah, kemudian yang kelima terkait dengan pemanfaatan media online dalam proses pembelajaran. Di sini kalau kita lihat Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, Bapak sekolah, kita sekarang dalam proses menyelesaikan proyek baca. Kemudian kita ada lagi namanya pojok digital, Pak. Pojok digital. Pojok digital nanti itulah nanti kita diskusikan lagi prosesnya bagaimana, harapannya gimana, apa yang mau kita lakukan di situ, gitu. Terus masalah jaringan seperti apa dan bagaimana, dan itu yang sedang kita proses sampai hari ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau dalam penggunaan media online tadi, sejauh ini kita Bapak Ibu guru dan bahkan anak kita juga, terutama waktu itu di kelas 5 melaksanakan AMBK gitu ya. Nah, di situ juga menggunakan
berbagai sumber media yang ada, bersama juga jaringan yang ya kita katakanlah cukup memadai dari pengguna dan aksesnya. Maka harapan ke depan dengan ini semua, semoga sekolah kita ini SD 03 Mekah ini dapat lebih menjadi sekolah yang bukan hanya berbudaya tapi juga berpengetahuan luas dengan memanfaatkan media-media dan online internet yang ada demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Gitu. Dan ini juga sudah kami berikan persentase karena di dalam masih proses, kita galakkan nanti ke depan di bulan Juli seterusnya. Itu kami beri persentase sebanyak 85%. Gitu. Saya kira terima kasih. Nanti kepada keluarga kami silakan. Terutama kami kan sebagai didik tidak terlalu terlibat dengan ajar mengajar di sekolah, jadi kami hanya memberi penilaian. Yang pertama itu untuk mewujudkan SD Negeri 03 Mekah sebagai sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif, sehat cerdas dan mensukseskan wajib belajar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu menurut kami ini sudah terlaksana sebanyak 98%. Kalau untuk penjelasannya sudah dijelaskan oleh wali kelas bawah juga sama wali kelas tinggi. Yang kedua, mengembangkan minat belajar dengan menguasai IPTAK dan sains. Menurut kami sudah terlaksana sebanyak 90%. Yang ketiga, meningkatkan budaya gemar membaca. Itu sudah dilakukan 90%. Kenapa 90%? Kalau soal mengenai minat atau meningkat gemar membaca itu sudah dari dulu dilakukan sebenarnya, bukan baru ini. Di perpustakaan sudah pernah dilakukan untuk memberikan hadiah siapa yang sering membaca, tapi masih juga kurang menarik minat siswa dalam itu tadi, gemar dalam membaca tadi. Yang keempat, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu menurut kami sudah terlaksana 99%. Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat dan kebudayaan. Menurut kami sudah terlaksana sebanyak 98%. 2%-nya itu menurut kami itu ada di kebudayaannya. Di sekolah ini sudah dilaksanakan kesenian segala macam, tapi hanya untuk kesenian yang banyak dari daerah luar. Mungkin tarian kita itu kan tarian topeng, musik yang dilakukan untuk ekstrakurikuler itu kan hanya musik dari luar. Pianika, piano belum ada. Kita melaksanakan proyek misalnya belajar alat-alat musik tradisional daerah Megayat. Musik-musik itu masih sekarang masih ada kan? Ya. Nah, itu masuk ini. Lalu yang kelima, memanfaatkan media online dalam proses pembelajaran. Kami sudah terlaksana sebanyak 97%. Sekian Pak Ibu, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang disampaikan presentasi dari kelompok kelas rendah, kelas bawah, kelas tinggi dan juga perwakilan dari tenaga pendidikan. Mungkin dari hasil presentasi kita ada, saya akan buka sesi tanya jawab, satu atau dua orang yang ingin bertanya atau membuat menambah visi dan misi untuk tahun ajaran 2024-2025 sehingga nanti bisa kita laksanakan lagi di pelajaran selanjutnya. Jawab waktu dan tempat saya silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, nanti ini akan kita tindak lanjut di awal Juli ya. Kan kita nanti merumuskan juga apa namanya KSP ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari kelompok kelas bawah ada yang mau menyampaikan, kelompok kelas tinggi dan juga guru mapel ya, guru mapel dan klinik. Revisi dulu, apakah visi ini
yang Pancasila ya. Nanti kita tambahkan di Juli ya. Kita sempurnakan. Sekolah aman jadi misi ya. Melaksanakan. Jadi katanya amal yang ini. Oke, itu udah misi. Ada yang lain lagi sudah pas nih misi. Oke, kita lanjut ke misi ya. Misi, silakan satu-satu kita cross check, kita review bersama. Tapi kalau misi ini kalau kita tambahkan menciptakan lingkungan yang bersih. Boleh. Divisi ya. Divisi. Menciptakan lingkungan yang yang bersih dan sehat atau bersih aja? Bersih dan sehat ya. Bersih dan sehat. Bersih dan sehat karena rekodnya memang bersih dan sehat. Setiap hari kita sering royo kan. Boleh, boleh. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan? Saya nambahkan dan sekaligus menanggapi juga nih terkait dengan misi kita. Di poin pertama itu kan ada yang menyebutkan mengembangkan minat belajar dengan menyelesaikan ilmu dari sains. Di situ saran aja sih, kenapa udah dipisahkan aja gitu tersendiri. Kalau kita tengok di kalimat dia kan minat belajar, berarti kan fokusnya pada pembelajaran. Bagaimana dengan penerapan iman anak itu sendiri dalam katakanlah agama sikap dan perilaku dia itu. Jadi alangkah baik saat itu dengan minta itu agak dipisah-pisah. Ibarat kita sendiri. Oke, kita masukkan dulu ya. Kita rampung dulu ya, tampung. Nanti ada sesi pembahasan nanti ya, khusus ya. Inilah Bapak Ibu perlunya kita melakukan refleksi bersama terkait visi dan misi ya. Nanti setelah kita rumuskan sebelum divalidasi ya, kadang-kadang kita validasi itu sampai 2 kali. Nanti mereka akan cross check tim nilai itu. Kadang-kadang ada yang belum lengkap, tapi kadang ada yang berlebihan juga. Kadang mereka juga ya disuruh dihilangkan gitu ya. Misalkan tidak sesuai ya dengan kondisi. Jadi mereka meminta kita. Oke, ada lagi yang lain kira-kira Bapak Ibu? Yang misteri itu sekolah yang aman dan tindakan budi. Oke. Terlaksananya atau tersudah apa? Menciptakan sekolah yang Aman. aman, Dan bebas dari kekerasan. aman, divisi. Gabungkan aja tuh bagus ya, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman dan nyaman. Boleh. Kalimat aja. Iya. Nyaman ya, itu kan masuk dalam sekolah aman ya. Boleh. Itu dikategorikan Dan juga. Kan juga sekolah kita memberikan Nyaman dan menyenangkan. Oke, ada lagi kira-kira nanti paling ini tampung dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan rumuskan kembali pada pertemuan penyusunan KOSP tahun ajaran baru. Oke, bisa ada? Bapak Ibu untuk menambahkan misi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, di penghujung kegiatan kita ini sebagai closing statement saja bahwa perlunya kita merefleksikan kembali visi dan misi sekolah kita untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi agar tadi implementasi terkait kurikulum merdeka ini dapat berjalan dengan baik. Mohon kita bersama-sama bergerak bersama mewujudkan merdeka belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian hasil rapat kita terkait presentasi visi dan misi SDN 03 Mengkait tahun pelajaran 2023-2024 dan juga ada tambahan beberapa visi yang akan kita laksanakan nanti di bulan Juli ketika kita akan masuk sekolah. Saya akhiri, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.